Coba bayangkan, satu pohon pepaya lokal bisa memiliki buah California dari cabang yang kiri, yang sebelah kanan nanti ini Bangkok Thailand, terus kemudian yang di bawahnya pepaya jingga. Gimana? Apa nggak keren ini inspirasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seperti biasanya saya akan membahas seputar tanaman. Tapi kalau ini jelas-jelas akan sangat berbeda saya membahasnya. Karena ini betul-betul sangat penting sekali untuk diketahui banyak orang. Seperti ini ya, pohon pepaya. Ini jelas-jelas ya. Ini bukan pepaya gantung ya. Ini pepaya lokal. Nah, bagaimana cara mengupayakan supaya pohon pepaya ini bisa memiliki cabang yang banyak sehingga memiliki kerimbunan. Nah, diharapkan jika kesuburan akar memadai maka akan dapat memberikan hasil buah yang jauh lebih melimpah dikarenakan memiliki cabang yang memang memadai. Umumnya pohon pepaya itu kan seperti ini ya. Jadi tinggi menjulang lurus seperti ini. Paling banter juga paling bercabang dua. Nah, lalu bagaimana supaya ini bisa bercabang banyak? Langsung aja, yang harus dilakukan adalah kita harus menyiapkan entres seperti ini terlebih dahulu. Jadi kita ambil ini entresnya ini dari pohon yang sudah berusia dewasa atau dia pokoknya yang sudah pernah berbuah. Nih lihat ya. Ini sudah ada bunga-bunganya, masih kecil ini ya, karena ini di bagian cabang, maka saya ambil. Triknya tuh cukup mudah sekali, kita perhatikan nih bekas pelepah ini ya. Ini harus kita lakukan pembelahan seperti ini, kita garis dulu 50% ya, seperti ini. Setelah itu, baru kita lakukan pembelahan seperti ini dari yang 50% tadi, dari atas, kita lakukan ke arah bawah seperti ini, agak dalam saja ya. Jadi jangan sampai nanti bekas pelepah ini sampai hilang secara menyeluruh. Nah, seperti ini. Setelah terbelah, maka yang harus kita lakukan adalah penanganan entres. Nah, entresnya ini betul-betul udah tua nih, lihat. Saya ambil dari batang yang sudah berusia matang ya. Dan langsung saja ini bekas pelepahnya ini karena tidak dipakai, jadi langsung kita buangi. Dan rahasianya biar cepat tumbuh, tolong diperhatikan ya. Ini lihat, sudah ada bunganya ya. Ini kita buang secara menyeluruh daun-daun yang sudah mekar seperti ini. Bahkan untuk yang seperti ini pun harus kita buang dan kita sisakan yang seperti ini. Nah, rahasianya adalah kita harus memotongnya miring dengan sangat lurus. Tidak boleh ada belok sama sekali ya. Nah, kemudian untuk di bagian samping ini, karena ini ada bekas pelepah, nah bagaimana caranya? Caranya adalah mata ini harus bertemu dengan mata yang ada di batang bawah. Nah, jadi kita harus menghilangkan di sebagian ini untuk yang ada di sampingnya. Nah, seperti ini. Supaya nanti dia akan mudah di dalam penyatuan kulitnya. Oke, cukup mudah bukan? Nah, setelah seperti ini, jika dirasa memang ini masih kurang panjang, ini bisa dilakukan penyayatan kembali sampai betul-betul. Kalau saya biasanya ukurannya 2 cm saja udah cukup ya. Yang seperti ini. Nah, ini bertujuan supaya penyatuan kulit ini yang sudah kita seset ini supaya bisa nempel ke sini, membungkus gitu ya. Dan ini langsung dapat kita sisipkan, kita sambungkan seperti ini. Harus betul-betul mata ini bertemu dengan mata yang ada di batang bawah. Karena ini medianya lumayan tebal, jadi saya membutuhkan bantuan pisau ini untuk memasukkannya seperti ini. Tuh, ya, mata bertemu dengan mata, seperti ini. Jadi untuk yang sebelah sana itu nggak bertemu nggak apa-apa ya, karena biasanya kalau pohon pepaya itu di tengahnya ini kan kopong. Jadi yang paling penting adalah di sampingnya ini, asal dia mata entres ini bertemu dengan yang di bawahnya udah pasti nanti akan hidup. Nah, lalu
begini seterusnya yang harus kita lakukan. Nah, manfaat dari penyambungan seperti ini pun akan memaksa pohon pepaya akan berbuah lebih cepat. Lalu manfaat yang kedua, kita dapat mengkombinasikan. Coba bayangkan, satu pohon pepaya lokal bisa memiliki buah California dari cabang yang kiri, yang sebelah kanan nanti ini Bangkok Thailand, terus kemudian yang di bawahnya pepaya jingga. Gimana? Apa nggak keren ini inspirasinya? Dan sebelum saya membungkusnya, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu dari tingkat keberhasilan dari tiap-tiap penyambungan. Nih, lihat ya. Ini semuanya sudah pecah tunas dan alias berhasil. Demikian juga yang ini sudah berhasil ya. Saya mengupayakan supaya pohon pepaya saya ini berukuran pendek dan akan berbuah lebih cepat. Ini sudah tumbuh dan daunnya pun mengkilat dan juga segar. Maka jangan khawatir kalau untuk menyambung dari pohon pepaya itu tingkat matinya itu sangat tipis sekali. Nah, lalu bagaimana cara menyambungnya dari yang sudah saya peragakan ini? Nah, ini saya dapat menggunakan solasi ya, double tip atau mungkin solasi yang untuk listrik itu bisa, atau mungkin mau menggunakan plastik es juga bisa. Alasan saya memilih solasi karena dia ini betul-betul merekatnya ini sangat kuat, jadi mau dia menyatu dengan batang pepaya ini betul-betul dia mau. Jadi langsung saja, ini presisinya ini harus kita tekan sedikit, lalu kemudian kita dapat lilitkan secara perlahan seperti ini. Nah, kalau ada pertanyaan, Bang, kalau ini terkena oleh air nanti jadi nggak, busuk nggak? Jawabnya adalah tidak. Jadi untuk khususnya pohon pepaya itu, walaupun terkena air, entresnya ini tidak akan busuk. Jadi berbeda dengan okulasi ataupun sambung tempel dengan tanaman yang lain. Ini langsung aja saya lilitkan untuk mengunci di bagian atas supaya entresnya ini betul-betul terjepit dan tidak goyang. Kalau sambung tempel seperti ini, jadi kita tidak bisa menghindarkan dia dari air. Dia di musim hujan tetap saja air itu akan membasahi. Tapi tenang aja, untuk pohon pepaya itu nggak akan mati kalau hanya air hujan aja ya. Yang penting ini tidak disenggol-senggol, itu nggak mungkin mati pohon pepaya itu. Nah, lalu untuk yang berikutnya ini caranya berbeda. Caranya saya akan membelah dengan sistem 50 seperti ini ya. Dengan cara langsung saya belah batangnya, nanti langsung akan saya jepitkan. Nah, caranya seperti ini. Kita belah ke bawah. Oke, seperti ini. Tuh, tengahnya kopong ya. Tengahnya kopong, ini kurang lebih belahannya ini bisa melakukan, kalau pohonnya sebesar ini bisa melakukan sekitar 10 cm saja. Dan untuk entresnya saya pun sudah persiapkan. Kalau untuk sistem yang belah seperti ini, bukan sistem tadi di sayat gitu ya. Lalu kita memilih entresnya itu harus yang kecil. Lihat, ini bunganya sudah ada ya. Ini udah pasti akan cepat berbuah. Nah, caranya itu sama, hanya ini bedanya kita runcingkan menjadi dua bagian. Jadi kita runcingkan seperti ini dan buat dia agak tipis saja. Jadi jangan terlalu tebal karena ini akan kita jepitkan. Pelepah ini nanti bertemu dengan pelepah yang ada di batang bawah. Cabangnya ini agak kita condongkan ke atas seperti ini. Seperti ini ya. Jangan khawatir, dia nanti akan tumbuh dengan sangat baik sekali. Wah, sungguh luar biasa bukan? Dan langsung juga ini kita dapat mengamankannya dengan menggunakan solasi kembali. Seperti ini ya. Dan entresnya ini supaya nggak goyang, kita dapat melilitkannya seperti ini. Kemudian langsung kita tekuk dan set, langsung kita masukkan. Atasnya ini juga kita kunci menggunakan solasi seperti ini.
Nah, ini sudah betul-betul aman. Entres tidak mungkin lagi untuk goyang. Wah, cukup mudah bukan? Nah, dengan cara seperti ini, semakin banyak kita memberikan tempelan-tempelan seperti ini, maka sudah dapat dipastikan cabangnya itu akan banyak pula. Nah, apakah ini bisa menghasilkan buah yang sangat lebat, Bang? Itu bergantung dari tingkat kesuburan akarnya. Jadi akarnya kalau memang menunjang ya dari cabang-cabang ini, maka nanti akan dapat menghasilkan buah yang lebat juga besar. Tapi kalau nanti ini kesegaran akarnya tidak memadai atau tidak balance antara jumlah dahan ataupun cabang yang harus dia penuhi kebutuhannya, ya tentu saja tidak akan dapat berbuah banyak gitu. Itu semua bergantung dari akar yang menunjang. Nah, saya rasa sampai di sini udah cukup ya. Kita jumpa pada konten unik ataupun konten bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.